Saat sedang bermain, aku menyadari ada mayat dan begitu terkejut hingga kehilangan irama. Aku bisa melihat bahwa wanita itu menyadarinya. Jadi aku berpura-pura tetap tenang dan mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi. Saat melewati ruang tamu, aku sengaja menginjak air agar terlihat seperti orang buta. Begitu masuk ke kamar mandi, aku menemukan pembunuh bersembunyi di sana sambil membawa pistol dan aku terlalu takut untuk bergerak. Untungnya aku memang harus menggunakan toilet. Jadi aku tidak membuatnya curiga. Saat kembali melewati ruang tamu, aku bisa melihat wajah mayat itu dengan jelas dan ternyata dia adalah pemilik rumah sendiri. Aku memaksa diri untuk tetap tenang lalu kembali bermain. Pada saat yang sama, wanita itu berpura-pura menghubungi pemilik rumah, lalu mulai mengurus mayat tersebut tepat di depanku. Tak lama kemudian dia memasukkannya ke dalam dan bersiap menyeretnya keluar. Setelah itu dia memutar sebuah rekaman dan berpura-pura sedang berbicara dengan suaminya sebagai alasan untuk pergi. Setelah itu pembunuh tersebut mengenakan pakaian milik pemilik rumah dan menyeret koper itu keluar dari ruangan. Setelah berhasil keluar dari sana, aku merasa benar-benar bingung dan tidak tahu apakah harus menelepon polisi. Saat itulah seorang wanita tua menghampiriku dan memintaku memilih nomor lotre untuknya sambil mengatakan bahwa para dewa akan memberkatiku. Setelah memilih nomor tersebut, aku memutuskan untuk mencari keadilan bagi pemilik rumah dan pergi ke kantor polisi. Aku mengatakan bahwa aku ingin melaporkan sebuah pembunuhan, tetapi sebelum sempat menyelesaikannya, aku melihat si pembunuh dan dia mengenakan seragam polisi. Aku langsung membeku ketika menyadari bahwa dia adalah kepala polisi dan orang yang bertanggung jawab atas seluruh kasus tersebut. Untungnya aku segera berpikir cepat dan menjelaskan bahwa kucingku telah dibunuh, tetapi kepala polisi itu sama sekali tidak mempercayaiku. Dia baru saja melakukan pembunuhan dan satu-satunya saksi malah datang untuk melaporkannya. Jadi dia curiga bahwa aku sebenarnya tidak buta. Untuk menguji kecurigaannya, dia bersikeras mengantarku pulang sendiri. Sesampainya di rumah, dia melihat koran hari itu di atas meja. Aku mengatakan bahwa koran itu digunakan untuk membersihkan kotoran kucing, tetapi kepala polisi masih tidak percaya. Dia terus mengujiku, lalu mengeluarkan pisau dan melemparkannya langsung ke arahku. Untungnya aku berhasil menahan rasa takut dan tidak bergeming, sehingga kepala polisi mengira dirinya terlalu curiga dan akhirnya pergi. Malam itu, aku kembali bekerja seperti biasa, tetapi wanita tersebut juga datang. Dia berusaha mengujiku dan mencari informasi tentangku. Setelah yakin bahwa aku benar-benar buta, barulah dia merasa tenang. Keesokan harinya, mayat pemilik rumah ditemukan. Wanita itu menangis terseduh-seduh saat diwawancarai dan mengaku bahwa pemilik rumah pergi membawa uang tunai sebesar 10 juta, sehingga polisi mencurigai adanya pembunuhan dan perampokan. Kepala polisi kemudian menggunakan caranya sendiri untuk menjadikan orang lain sebagai tersangka. Meskipun pria tersebut mati-matian menyangkalnya, dia tetap dipaksa menanggung kesalahan. Tak lama kemudian, polisi memanggil keluarga untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Karena aku adalah orang terakhir yang melihat pemilik rumah masih hidup, aku dibawa untuk memberikan kesaksian. Mendengar cerita yang sudah direkayasa, aku merasa sangat gugup. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak memiliki keberanian, sehingga aku terpaksa menandatangani pernyataan tersebut. Aku mengira semuanya sudah berakhir, tetapi kemudian terjadi sebuah kejutan. Saat pemakaman, wanita itu menceritakan bagaimana pemilik rumah dibunuh, tanpa menyadari bahwa seseorang telah menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Setelah pemakaman, seorang wanita tua pergi ke polisi dan mengatakan bahwa wanita tersebut berbohong. Dia mengaku telah melihat seseorang masuk ke rumah pemilik rumah dan tidak pernah keluar, serta mengatakan bahwa dia bisa mengenali orang tersebut. Polisi langsung mempertanyakan wanita itu, dan dia menjelaskan bahwa wanita tua tersebut sudah lanjut usia dan mungkin salah mengira orang itu sebagai kurir. Polisi tidak menyelidikinya lebih jauh, tetapi seseorang kemudian secara santai memberitahukan hal itu kepada kepala polisi. Kepala polisi langsung panik, tetapi istrinya menyarankan agar kasus tersebut dibuka kembali. Jika dia berhasil menyelesaikannya, dia bahkan bisa mendapatkan promosi. Seorang bawahannya yang ingin menyenangkan hati kepala polisi bahkan menyarankan agar wanita tua itu dibawa untuk diperiksa, tetapi kepala polisi tidak bisa tenang. Dia mengatakan akan menanganinya sendiri dan menyuruh wanita itu segera pergi ke rumah wanita tua tersebut. Sementara itu, aku kebetulan mendapat pekerjaan sebagai guru privat untuk putri seorang pria kaya. Ketika pintu lift terbuka, aku melihat wanita itu mulai menyerang wanita tua tersebut. Aku begitu ketakutan hingga jatuh ke lantai, dan wanita itu kemudian berbalik menatapku.